Agung melihat teleskop. Dia melihat sosok pocong bergelantungan. Posisinya, kepala itu berada di bawah dan kakinya berada di ranting-ranting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Re di channel Penelusuran Mistis. Saya akan membagikan kisah-kisah mistis. Dan bagi yang nonton video ini, saya doakan mendapatkan rezeki dan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus. Langsung saja saya akan ceritakan. Kisah ini tentang perburuan hewan. Pada tahun 2016 saya sendiri pergi ke Kawah Ijen. Setelah dari Kawah Ijen, saya sempat singgah di rumah teman saya. Masyarakat sekitar di kaki gunung ini, kebanyakan orang itu memiliki senapan angin untuk berburu. Dan hewan yang diburu itu tidak dilindungi. Seperti burung merpati yang kebanyakan orang dimakan. Dan tidak berburu di zona yang terlarang. Cerita ini saya dapatkan dari teman saya di bawah kaki Gunung Ijen. Saya samarkan namanya, Rahmat dan Jovan. Mereka berencana untuk berburu. Dan ada satu teman lagi, namanya Agung, dia dari kota. Berencana berburu di kaki Gunung Ijen. Singkat cerita, Agung ini pergi ke rumahnya Jovan pada jam 12 siang. Sampai di sana, Agung ini beristirahat. Nunggu si Rahmat habis pulang kerja. Dan kebanyakan orang sana itu berburu pada malam hari. Waktu burung itu tidur. Karena ketika burung itu tidur, lebih gampang untuk menembaknya. Setelah malam sekitar jam 7, mereka bertiga ini mulai perburuan. Lalu si Agung tanya ke Jovan, "Van, kita ini mau berburu di sebelah mana?" Lalu si Jovan bilang, "Kita berburu yang ke arah utara di belakang gunung itu." Lalu si Rahmat bilang ke Jovan, "Yakin mau berburu di tempat itu? Di sana itu treknya lumayan susah dan juga katanya sih banyak hantunya." Sambil guyon mereka bertiga. Lalu si Agung ini, "Kalian berani gak?" Rahmat dan Jovan ini, ya pastinya dia bilang berani. Soalnya rumah mereka sekitar daerah situ. Kadang kalau mereka sore, ya pasti lewat situ. Tapi malam perburuan kali ini itu malam Jumat. Agung ini lumayan gelisah soalnya malam Jumat. Singkat cerita, mereka berburu. Dari rumah Jovan perjalanan sekitar 30 menit. Mereka sudah masuki hutan yang amat agak lebat. Jadi cahaya bulan itu tembusnya sedikit-sedikit karena hutannya terlalu lebat. Dan Rahmat melihat burung yang menjadi sasarannya. Langsung saja Rahmat itu sikat burung itu. Dia dapatlah satu burung. Si Jovan udah mulai panas juga karena si Rahmat ini udah mulai
mendapatkan mangsanya. Lalu Agung ini masih belum mendapatkan sasaran. Dia gak kelihatan burungnya itu di sebelah mana. Apalagi orang kota baru belajar berburu. Jadi gak peka untuk melihat burung yang berada di atas pohon. Katanya Jovan, mending kamu jalur yang nanjak aja, aku yang turun, biar kita bisa dapat buruan lebih banyak. Lalu si Agung ini nolak, mending aku ikut salah satu dari kalian aja ya. Dia ya ngikut Rahmat, si Agung. Sekitar pada jam 10:30, Agung ini baru melihat sasarannya. Dia di teleskop itu, dia melihat sambil menyenter burung itu. Ketika mau menembaknya, sasaran itu terbang ke tempat sebelah. Ketika Agung melihat teleskop, dia melihat sosok pocong bergelantungan. Posisinya, kepala itu berada di bawah dan kakinya berada di ranting-ranting atau batang pohon. Sekilas, si Agung ini terkejut sampai-sampai melempar senapan angin. Lalu, temannya ini sampai kaget. Ngapain melempar senapannya? Kan berbahaya. Lalu si Agung berteriak. Jadi mereka bertiga kumpul kembali. Dan Agung menjelaskan kepada Jovan dan Rahmat kalau Agung ini melihat pocong terbalik. Dan mereka berdua pun gak percaya kalau di dalam teleskop itu melihat sosok pocong. Karena waktu mereka mau melihat sasarannya, dia itu visir seperti ini. Jadi yang ada teleskopnya cuma si punya Agung. Dan mereka gak percaya sampai-sampai di teleskop Agung itu dipegang Rahmat dan Jovan. Melihat ke sasaran yang katanya Agung, di pohon itu ada pocong terbalik. Sampai-sampai Jovan bilang, gak ada. Mana ada pocong di daerah sini. Dan si Rahmat juga mencoba. Iya, aku gak kelihatan apa-apa. Gelap yang aku kelihatan. Si Agung ini gak percaya. Soalnya posisi pohon itu lumayan jauh. Kalau dengan mata telanjang, pohon itu sekitar 100 meter. Kalau dengan teleskop, itu jaraknya bisa sampai 5 meter, 10 meter. Sampai-sampai Agung nyoba lagi. Dan posisi pocong ini yang awalnya terbalik, ketika Agung melihat di dalam teleskop itu, pocongnya ini duduk-duduk di atas batang pohon itu. Ketika melihat pocong itu, si Agung sontak menutup teleskop itu dengan tangan kirinya. Sampai-sampai diulang 2 kali. Dan melempar senapan itu lagi karena melihat pocong itu. Dan si Agung ini mulai shock dan mengajak pulang ke rumah Jovan. Dan dia tidak akan berburu burung lagi pada malam hari. Sepertinya Agung ini akan menjual senapannya ini. Dia sudah kapok untuk berburu. Rahmat dan Jovan ini gak mau menanggung risiko. Soalnya rumahnya Agung ini jauh.
Mereka langsung mengajak pulang. Singkat cerita, sampai di rumah Jovan, Agung ini lumayan shock karena melihat pocong. Dan Jovan ini menenangkan si Agung untuk tenang aja. Kita udah nyampe di depan rumah, mending kita tidur aja. Agung waktu itu langsung tidur aja di kamar Jovan. Jovan tidur di kamar sebelahnya. Si Agung ini ketika mau tidur, dia bermimpi pocong sampai dia terbangun. Dan dia pindah ke kamar si Jovan, tidur bersama mereka. Agung sempat berkata pada Jovan, dia tidak akan berburu burung lagi dan akan menjual senapan anginnya. Karena perburuan malam ini tidak akan dilupakan oleh Agung melihat sosok-sosok pocong yang awalnya terbalik dan duduk, membuat Agung ini shock dan teringat seumur hidup. Sekian kisah perburuan malam ini di bawah kaki Gunung Ijen. Saya Re dari channel Penelusuran Mistis. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.